Jadi terima kasih nih om-om semua udah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Anjing resmi banget ya. ini cerita buat channel YouTube Aneh Discuss. Nah ini gue ngelihat maksudnya kan udah banyak penyebaran yang udah ke lingkar satu kita ya, maksudnya ke teman-teman lah gitu kan. Ya. Kayak gitu. Terutama yang musisi lah, teman-teman musik gitu kan. Jadi ini padahal kita notabene kalau gue lihat sebenarnya kita udah nahan-nahan aktivitas gitu kan, nggak manggung, ngapa-ngapain lah gitu. Iya. Tapi ternyata gue masih ada beberapa kali main sih. Iya, Aneh juga ya bukan nggak manggung sih, lebih ke meeting gitu kali ya. Cuma regardless apa aktivitas kita. Halo? Kalau kerjaan sulit ditolak emang ya Kak ya. Iya. Cuma regardless. Gue juga karena ke Surabaya. Ke Surabaya karenanya ya. Karena kerjaan ya. Ya entah apapun aktivitas kita, tapi obviously si virus secara simbolis udah makin menghukum kita kan kayak gitu. Ya. Nah, gue pengen bagi-bagi informasi biar lebih manfaat juga kayak yang nonton gitu ya. Pengalaman kita gimana dan gimana coba kita dapatnya dari mana dan gimana cara nanggulanginya lah. Nanggulangi sih enggak, itu mungkin lebih hati-hati lah gitu ya biar enggak terpapar gitu. Bagi-bagi tips lah ya. Benar. Gue tadi pagi udah sempat lihat Indra di interview di salah satu channel di Palu di YouTube. Udah lumayan komprehensif, tapi nanti mungkin sekarang ke Marky dulu kali ya, Mark. Ya. Karena juga yang duluan, kalau nggak salah Marky dulu dah ya Mark ya? Gua dulu. Dia dulu. Jadi ini dulu ceritanya nih. Gimana? Pas gua baru hari pertama kena nih. Hari pertama, hari kedua gitu. Si Marky WhatsApp gue nanya kabar standar kan. Gue gimana? Gue juga ada positif tuh, gue bla bla. Masih sehat tuh, bukan masih sehat. Belum tahu. Besokannya Marky WhatsApp gue lagi, anjing gue kena lagi. Aneh banget lu. Tau gitu gue nggak nanya, nggak kena gue. Nggak tos-tosan ya. Tapi yang menarik dari ya dua-duanya menarik sih, tapi dari Marky dulu deh. Itu dari Surabaya Mark ya, maksudnya karena kerjaan. Ya, jadi gimana tuh cerita itu? Jadi sama, kita udah nahan 10 bulan kan ya, asli itu nggak ngapa-ngapain lah. Tapi yang tawarin ini gue agak sulit gue tolak karena dia nawarin kontrak ya gitu deh, setahun ke depan gitu-gitu. Cuannya gede. Walaupun nggak gede sih. Oh enggak. Kontinunya aja. Secara tahun depan kita kan masih blank. Betul. Gue kan udah freelance kan Kak. Gue udah lepas dari korporat. Jadi freelance. Jadi begitu ada tawaran kontrak setahun agak sulit tuh gue tolak. Makanya gue akhirnya datang ke sana visit klien. Ya. Gue sih nggak 100% menuduh perjalanan itu sih. Bisa juga pas gue balik ke Jakarta bisa juga karena kan range-nya kan inkubasi berapa? 4-5 hari ya kalau nggak salah. Ya, 3-5 hari lah. Dari gejala pertama tuh kita tarik mundur 4-5 hari. Itu katanya virus masuknya di situ tuh. Nah, walaupun kemungkinan terbesar di bandara dan perjalanan itu, tapi ya belum tentu juga di situ gitu. Intinya gue langsung masuk ke apa nih kronologis gue kenanya ya Kak. Iya mungkin maksudnya momen dimana lo nyadar kalau lo kena kalau gimana ternyata Nah lucunya gue termasuk yang telat untuk tahu bahwa ini tuh COVID gitu karena dia nyerangnya ke pencernaan kalau pencernaan dulu ya. Jadi kronologisnya gini, gua tanggal 18 Desember itu ke Surabaya, tektok, pagi berangkat, sore balik. Tanggal 21-nya berarti berapa? 3-4 hari lah. Itu gejala pertama gua. Which is mau buang air. Gua bangun tidur, moncor, pengen ke belakang. 2 kali tuh gua ke belakang, bolak-balik. Udah, tapi masih bisa tidur tuh. Which is, sorry motong Mark, itu kalau nggak salah lo kirain salah makan ya di Surabaya ya, kalau gue baca di Facebook lo. Nah,
malamnya gue emang makan bebek pedes. Oke. Malam sebelum gue bangun tidur itu. Tapi gue tuh ibaratnya kalau pedes jago banget lah. Maksudnya mau level berapa gue hajar biasanya. Manado, ya nggak ya? Gitu kan. Tapi terus karena ya udah gue tidur lagi, bangun agak siang, ulu hati perih. Ulu hati benar-benar, tapi perihnya datang gitu, nyut, hilang, nyut, gitu. Mah banget deh, pokoknya ciri-ciri mah banget. Tanpa ada flu atau menggigil? Nggak ada. Benar-benar baru mah. Gua langsung online dokter online. Ya. Gua bilang gini, langsung ditanya abis makan apa. Jadi benar-benar tuh relate-nya ke pencernaan gitu, benar-benar bukan COVID gitu ya. Iya. Ya gue ceritain lah, gue malam makan ini. Oh ya udah, makin terduduh lah kalau itu mah gitu kan. Dikasih obat mah lah, resepnya obat mah gini. Ya udah, tapi sorenya gue meriang. Oke. Ini hampir gak ada hubungannya nih kalau meriang kan, tapi ya udah karena masih perih, ya udah tertuduhnya masih meriang, masih mah gitu kan. Gue meriang, tapi nggak lama meriangnya, paling sejam 2 jam lah. Dan suhu gue nggak tinggi, paling tinggi gue cek tuh 37. Iya. Orang kalau meriang biasanya suhu tinggi ya, ini enggak 37. Ya udah, karena meriangnya nggak lama, ya udah gue tetap minum obat mah aja selama itu kan tanggal 21 tuh, 22, 23, 24 masih gue taunya itu mah udah nggak meriang. Oke. Iya karena udah nggak meriang kan, perut masih ada muncul peri-peri dikit gitu kan. Paling lo jaga makannya gitu ya, yang nggak reaktif. Paling gitu. gue makan bubur tuh, nyesel juga gue 4 hari makan bubur kan. Iya karena ya emang taunya mah gitu kan. Iya. Habis itu hari ke-4 baru tuh, wah ini nggak beres karena penciuman gue men. Udah mulai hilang. Gue masuk kamar mandi, kan kamar mandi gue khas gitu, wanginya tahu lah kita kan. Iya. Kok nggak ada bawa apa-apa nih? Gue colok parfum, nggak beres. Datar itu nggak ada apa-apa nih? Iya, bener-bener nggak ada. Blank. Gue colok parfum. Ini asli nih. Nggak beres nih. Terus hari ke-5 gue tes antigen dulu. Antigen dulu bareng bini gue, positif gue. Si bini gue negatif untungnya. Besoknya gue langsung PCR lagi untuk make sure benar. Jadi gue kalau dari gejala pertama 21, gue tes PCR tuh baru antigen 27, PCR 28. Jadi seminggu, bayangin seminggu tuh gue taunya itu mah. Iya. Seminggu gue masih sekamar sama anak bini gue. Iya. Riskan ya. Asli gue lemesnya di situ tuh. Begitu gue tahu positif, gue bukan mikir guanya aja anak bini gue udah seminggu nih. Iya. Itu nggak sekalian di serombongan di tes juga? Akhirnya serombongan, 28-nya itu serombongan tuh PCR semua. PCR semua, 29-nya keluar hasilnya, gue doang tetap positif. Udah, begitu 29 gue tahu mereka negatif tuh kayak setengahnya udah beban gue udah hilang tuh, udah wah. Lanjut isoman. Senengnya isoman udah. Di mana tuh, Mark? Tinggal 29 gue anak bini langsung gue oper ke mertua. Gue isoman. Terus karena nilai CT gue udah 23 kalau nggak salah. Lo inget gak? Ingat gue 28 waktu itu. Gue 23. Terus kata Indra, udah aman tuh kata Indra. Yang penting di atas 20 ya kalau nggak salah ya. Di atas 20 tuh udah pemulihan. Virusnya udah berkurang lah, bukan aman sih maksudnya. Fasenya udah pemulihan sebenarnya. Iya. Ya which is bener juga sih, karena gue udah telat kan.
masa kritis gue udah lewat sebenarnya karena gue telat tes itu kan. Jadi kalau dihitung sebenarnya kalau 29 gue udah hampir 10 hari tuh. Iya. Itu lapor sebenarnya ke... gue lapor ke RTW. Lapor ya? Sebenarnya kalau dihitung udah 10 hari, gue udah kelar sebenarnya tuh, udah gak perlu isoman lagi. Kan sekarang aturan baru tuh 10 hari plus 3 lah katanya kan. Iya. Tapi karena gue baru tahunya 29, ya udah gue nambah lagi 10 hari. Oke. Isolasi jadi di rumah ya? Dia sama RT sini ditawarin mau di rumah atau kebetulan di dekat komplek gue ada penampungan. Kayak rumah COVID-nya lah gitu, rumah COVID-nya Tangsel. Pas di sebelah komplek gue. Terus canggih banget. Di mana Mark? Sorry, kalau boleh tahu area tinggal? Gue tinggal di BSD, bencana lokal. Oke. Rumah COVID-nya itu, jadi rumah COVID ini sempat dulu ditentang warga ya biasalah. Terlalu dekat banget, emang sebelah-sebelahan gitu. Tapi ternyata emang Tangsel itu kan lahannya Dinas Pertanian kalau nggak salah. Emang bagus, tempatnya bagus gitu. Dan mereka jamin protapnya aman lah, nggak akan ganggu ke warga gitu. Ya udah akhirnya dibolehin. Tapi itu seminggu di rumah akhirnya ya, di rumah dengan pantauan. 10 hari gua, 10 hari di rumah. 10 hari di rumah. Jadi itu wajib lapor tiap hari ke RT, lapor online aja. Jadi mereka kasih form gitu. Kita harus ngisi harian, suhu badan berapa. Yuk. Pakai online, ke WhatsApp maksudnya? Dia ngasih form, terus kita tinggal isi, ya kirim ke WhatsApp aja tiap hari. Oke. Alright. Isinya suhu badan, kadar oksigen ya, oksinometer itu, sama gejala yang dirasain apa hari itu. Setiap hari. Untungnya sih RT sini helpful banget, maksudnya. Tetangga-tetangga pun, padahal gue nggak terlalu gaul gitu ya di sini, gitu jarang keluar rumah, tapi supportnya luar biasa sih. Tiap hari itu ada aja yang naruh makanan di pagar gue gitu. Oke. Wah, Indra hilang. Supportnya oke. Tapi ya memang menurut gue agak jarang ada agak jarang warga atau lingkungan ada environment yang mendukung kan? Betul, karena gue pun di sini gue ngadu ke RT, tapi RT bilang ya udah di sini juga udah lo tuh orang yang ketujuh, warga ketujuh katanya. Wih, nomor orang lagi siapa? Gue bilang gitu kan. Oh, kita nggak bisa ngasih tahu dong, ntar takut dikucilkan lah. Gue bilang gimana sih? Gue bilang gitu kan, mukanya mesti dikasih tahu gitu ya. Tapi oke. Coba sekarang pengen ke Indra nih. Kalau Indra termasuk unik nih. Karena prediksi lo dari lo main badminton. Tempat main badminton sama teman-teman, Dra. Jadi gue kurang lebih sama kayak Marky sih, gue telah tahu sih Kak. Jadi gue tuh mulai berasa nggak enak tuh tanggal 10 Desember lah, tanggal 10. Cuman tanggal 8 tuh gue sempat, temen gue ada acara lah, ada party gitu. Gue tanggal 8 ke partinya dia. Balik dari sana, gue besokannya, gue tuh udah gak enak badan tuh. Pas di situ. Tanggal 9 gue masih badminton, tanggal 10, wah udah makin gak enak di badan gue nih. Cuman gitu, gue nggak ada demam, batuk dikit. Cuman ini gue ada flu sih, sempat flu sama badan gue nih, punggung gue tuh ngilu sebadan kayak lo masuk angin berat nih, kayak ditusuk-tusuk gitu. Nah, cuman waktu itu kan benchmark gue mengenai COVID kan kalau penciuman atau perasa lu kena plus ya minimal itulah kena. Lu udah pasti COVID nih. Nah, gue nggak ngerasain itu. Gue penciuman gue aman, gue makan masih bisa ngerasain. Plus gue ada demam, jadi ya udahlah, gue antepin deh tuh. Gue nggak ngecek. Baru tanggal 19 Desember, 2 temen circle badminton gue bilang di grup, gue positif nih. Nah, udah, gue dari situ udah mulai curiga tuh. Nah, gue tanggal 20 hari Minggunya, gue cek deh, langsung PCR tuh, gue nggak antigen, langsung PCR. Ternyata gue positif. Itu karena ada fakta dari teman badminton, emang udah ada yang kena berarti ya?
Makanya lo udah. Nah, gue agak curiga juga. Jadi dalam rentang waktu tanggal 10 sampai tanggal gue cek tanggal 20 tuh gue sempat ke beberapa acara lagi lah waktu itu. Oke. Ke beberapa acara lagi nggak dengan kelacak juga ya sebenarnya. Kenapa? Sebenarnya nggak kelacak juga ya. Ada beberapa tempat yang dicurigai ya. Gue malah curiganya jangan-jangan nih teman-teman gue kena gara-gara gue, ketularan gue. Nah, cuman gue bingung gitu. Maksudnya either gue dari badminton. Cuman kalau misalnya dibilang ya kemungkinan besar dari badminton sih, karena gue di grup badminton gue tuh ada 5 orang. Iya. Pertama gue kena. Cuman yang ngomong duluan gitu, yang bilang gue kena nih si 2 teman gue ini. Oke. Jadi gue cek, nggak lama abis itu teman gue 2 lagi cek positif semua. Jadi 4-4-nya. 5-5-nya positif termasuk gue. Iya. Nggak tahu tadi 4 dulu kena terus baru lo cek itu ya? Nggak, 2 dulu kena. 2 dulu kena, gue cek. Begitu gue kena, gue bilang tuh ke grup, gue positif nih. Akhirnya yang sisa 2 ngecek juga jadi positif juga. Kena semuanya, oke. Tapi emang kan katanya dari salah satu klaster penyebaran paling ini tempat olahraga dan ini fitness center. Satria dari teman baseball. Oke. Iya, Satria dari teman baseball ya. Karena gue mikir waktu itu, gue maksudnya dengan kondisi COVID kayak gini, dan gue masih kerja waktu masih ngambil beberapa gig main lah. Dan gue udah ngambil resiko gitu, kalaupun gue terpapar, ya udah gue tahu dari mana nih terpaparnya. Ternyata bukan dari klub, dari tempat badminton. Tempat di mana orang harusnya sehat gitu ya. Malah gue jadi sakit gara-gara tempat badminton. Iya. Tapi lo melalui simptom yang bisa dibilang kayak memang sebenarnya standarnya kena COVID ya, udah ngilu. Cuman ya gitu, gue sempet sih kayak regas, kayak begitu gue udah ngecek tuh ya, gue udah isoman nih. Sorry, sebelum isoman malah, gue tuh sempet hilang tuh penciuman sebelum gue swab deh. Gue sempet hilang dikit tuh, kayak cuma 30% lah. Cuman gue mikirnya kan karena flu kan. Orang flu kan biasa standar nggak bisa nyium kan. Gue mikirnya paling gara-gara flu nih. Jadi masih kayak gitu-gitu lah. Jadi antara jeda dari tanggal 10 Desember sampai tanggal 20 Desember berarti kan 10 hari tuh. Ya gue OTG seliweran hitungannya. Benar. Ya. Itu juga lo langsung tes dan juga seperti halnya Marky juga sekeluarga, segerombolan langsung disisir semuanya kan dites. Dan ternyata yang semua negatif lo, istri sama tante yang kebetulan lagi tinggal di rumah ya. Yang positif, gue di rumah berempat nih gue. Yang positif ya, sorry. Tante gue sama si anak gue. Jadi yang positif tuh cuman gue, tante gue sama Mesa. Anak gue negatif sendiri dia. Ndra, lo golongan darah apa, Ndra? Sorry, golongan darah lo apa? Gue B. Anak gue sama Mesa O. Gue B. Jadi gue baru baca kemarin, kalau golongan darah B dan O, B dan O kalau nggak salah ya, itu lebih cepat, lebih gampang tertular. Berarti bukan O ya, berarti B. Terus A B. Itu yang paling agak sulit. Iya. Dan ternyata bener, bini gua A gitu. Jadi ada bener ya sekamar sama gua 7 hari gitu. Iya. Ternyata, tapi kalau A kena biasanya agak lebih parah katanya. Kalau B kena, B lebih cepat kena, tapi relatif lebih ringan. Lebih ringan. Belum sahih ya penelitiannya, tapi ada yang bilang gitu. Baru prediksinya gitu, tapi gue sih A sih Mark, makanya gue juga waktu itu agak-agak. Lo CT berapa? Siapa? 27. Siapa gue? Oh sama. Iya. Gue udah waktu tes tuh udah di 28. Udah mau sembuh. Itu udah sama enggak? Satria waktu tes 31. Waduh. udah mau kelar itu. Iya. Tapi memang yang paling banyak yang kayak gitu ya, yang orang nggak sadar kalau dia itu udah kena ternyata gitu kan. Kalau misalnya kayak Indra bilang indikatornya penciuman hilang dan perasa hilang, justru sebetulnya fase di mana udah kena sebenarnya ya. Gate pertama justru itu ya, Indra penciuman. Kalau gue bilang meriang ya, tuh. Rata-rata soalnya semua. Nah, gue nggak ada meriang. Gue cuman sempat ada momennya tuh gue keringet dingin tuh, kayak keringet dingin gitu. Cuman ngilu-ngilu ya? Iya, kayak lo masuk angin berat gimana sih? Atau itu berarti? Iya benar, masuk angin. Ini juga nih adik ipar gue yang itu juga masuk angin rasanya.
Iya, greges istilahnya, Mark, apa namanya? Greges, Flu, badan. betul. Nah, gue pengen tanya ini deh, pengalaman selama isomannya nih. Berarti kan masing-masing di rumah ya. Ya. Walaupun Marky sendirian jadi bujangan lagi. Kalau Indra sama istri sama tante lu jadi sekamar katanya, Indra ya, bertiga justru ya. Gue jadi sekamar gue. Jadi triknya kebalik nih biasanya. Anak yang diasingin justru anaknya. Yang harusnya yang di karantina gue, maksudnya harusnya di karantina yang sakit, ini kebalik, jadi anak gue yang gue kurung. Iya. Itu konsumsi apa aja ya? Vitamin lah udah pasti lah ya, makanan yang benar kayak gitu ya. Iya. Ya. Maksudnya kayak gue sih ngerasanya jadi kayak apa ya? Jadi kayak nyari tahu sendiri sih jadinya, Kak. Ya. Jadi untungnya kemana-mana gue. Indra sama Satria tuh nggak berhenti tuh komunikasi tuh. Lo apa? Lo vitamin lo apa? Jadi kita saling nyocokin gitu, Kak. Wah, gue telat join the club tuh. Belakangan masalahnya. Iya, jadi soalnya kan kita pakai Halodoc ya, pakai dokter online semua kan. Kok resepnya beda-beda gitu. Berarti kan ini kesimpulan gue sendiri ya. Berarti kan mau lo dokter ahli paru kayak, lo mau dokter ahli virus kayak, belum ada yang benar-benar ahli sama COVID. Menurut gue sih gitu ya. Oke. Karena ini penyakit juga belum setahun malah gitu. Belum ada yang benar-benar neliti, belum ada yang benar-benar pelajarin gitu. That's why ya resepnya beda-beda. Iya. Gitu ya. Tergantung simptomnya juga sih, yo. Ya, tergantung simptom dan tergantung CT. Tapi kayak vitamin udah pasti semua dikasih kan? Dikasih, hampir sama lah. Beda merek tapi ya. Yang obatnya apa tuh namanya? Lupa gue. Sama semua. Yang gue Segafit gue. Enggak ada yang obat Cina makan nggak lo? Yang langsung 4 biji. Oh, makan. Yoi. Apa namanya? Itu sebenarnya. Apa itu? Justru lupa gue. Lian Hua. Masih dipertanyakan juga sih sebenarnya kan Lian Hua itu kan sebenarnya obat panas dalam kan sebenarnya buat lo sakit tenggorokan gitu-gitu kan. Cuman entah gimana dipercaya jadi obat buat COVID. Ya gue sih apapun yang menurut gue bisa nyembuhin, gue sikat semua lah pokoknya waktu itu. Iya, betul. Gue juga di suggest sama orang ini, gue beliin tuh semuanya, gue katanya. Temen gue tuh dapat 19 macam loh, Kak, kalau lo. Buset. Padahal dia CT-nya cuma 24 atau 25 gitu. Sebenarnya nggak 19 macam. Nah, makanya. Nggak begitu juga sih ya. Gitu. Dari gue konsultasi sama Indra, sama Satria, gue cocok-cocokin. Ya gue pilih yang. Terus Indra bilang temennya dokter ya, temen lo dokter juga bilang gitu kan, Indra. Ya sesuai kebutuhan lo aja, nggak usah lo tebus semua gitu kan. Iya. Kayak gue diresepin 6 sebenarnya. 6 itu 1 antivirus, antibiotik dan antivirus, 1 antibiotik doang, 1 namanya apa sih namanya? Avigen, 1 Avigen. Iya. 1 lagi asitromisin. Aku juga makan tuh. Nah, ini yang umum nih. Pokoknya gue langsung nanya semua yang kena, begitu yang sama itu yang gue beli gitu. Iya. Terus vitaminnya Segafit, vitamin D-nya Prof D yang 1000 mg misalnya. Iya. Obat radangnya Flumisil sama obat demam. Sanmol. Ya. Terus gue lihat ini gue nggak demam, gue coret Sanmol. Terus yang obat virus 1 lagi yang apa sih namanya lupa gue. Gue browsing itu di beberapa negara ditolak men, karena efek sampingnya lumayan bahaya. Ya. Sampai ada yang dia dicurigai meningkatkan asam urat. Wah, langsung gue coret tuh. Iya, itu berarti lo dapetnya, sorry Mike, itu dapetnya dari obat, dari dokter online. Halodoc, iya dokter online. Nah ini yang menarik lagi nih Mike, karena gue kalau dari istri gue, kan dia pertama kena duluan kan, dia lapor ke RT gue nih. Nah itu disarankan untuk rupanya kita ada hotline pengaduan COVID 119 kayak gitu. Nah gue yang apa namanya ini kan
menarik nih karena kebanyakan lo, Indra, dan juga beberapa orang yang gue tahu mayoritas pada ke online consultation gitu. Sedangkan padahal sama government, sama pemerintah kita udah disediain hotline itu. Dan menurut gue itu lumayan cepet deh ininya. Istri gue lapor sama dia langsung diminta kakak. Jadi di kita tuh kalau udah ngontak 119 itu kita dirujukan ke ada nomor puskesmas lokal, kita kontak ke situ. Puskesmas wilayah ya. Betul. Nah itu kita dikasih kayak dokter wali gitu yang bisa kita kontak setiap saat gitu. Nah istri gue sama dia tuh kontekan, terus dia minta kakak, dikasih kartu keluarga. Dia bilang, Bu ini kalau misalnya semua yang ada di kakak ini bisa datang ke puskesmas dan bisa tes PCR gratis. Cuma PCR-nya 6 hari, ini 5 hari itunya. Keluarnya kan lama ya maksud gue ya. Lu penting kan 5 hari, gue 2 minggu. Gue 2 minggu. Di mana? Enggak jadi tempat gue 2 minggu, tempat Indra juga ternyata lama. Puskesmas. Jadi dari awal langsung gua coret tuh. Iya. Cuma itu menarik ya. Sembuh duluan gua. Tapi lo sempat ngontak nomor itu enggak? Apa lewat? Enggak, gua waktu itu lapor RT sama RT gua di Ujuk tuh. Nah, gua di WhatsApp gua disuruh sama orang puskesmas lain ditanya kondisinya gimana Pak segala macam. Sampai akhirnya ditawarin untuk swab kedua gratis setelah 2 minggu. Dan itu gue jalanin, gue datang ke puskesmas wilayah gue, ternyata tuh swabnya bukan PCR, antigen. Di swab antigen, gue tanya berapa lama keluarnya, Dok, kurang lebih 2 minggu deh. Akhirnya gue antigen tuh ya, gimana PCR semua? 2 minggu. Akhirnya ya udahlah, gue akhirnya di hari itu juga gue swab sendiri lagi, swab mandiri lagi. Makanya gue mikir kalau misalnya gue di posisi gue lagi sakit belum tahu dan gue swab ternyata hasilnya ber2 minggu ya, berarti gue udah keburu sembuh duluan nih sebelum tahu hasilnya. Iya. Ya satu lagi yang perlu gue mungkin infoin juga, istri gue kan langsung dapat rujukan ke Wisma Atlet waktu itu dia. Jadi di hari ditunjuk jam segini, tanggal segini dia ke puskesmas itu, nanti diantar pakai mobil ambulan tuh, yang pakai nakesnya pakai baju astronot. APD. Betul, dibawalah ke sana ke. Itu di Wisma Atlet berarti Kak? Isi gue di sana. Cuma di Wisma Atlet itu ada 2, ada yang di Kemayoran, ada satu di lupa gue namanya. Nah, yang Kemayoran itu udah daerah barat situ loh pokoknya. Enggak ada, masih ya sebenarnya kalau penampungan itu ada banyak. Ya? Pademangan betul. Pademangan ya? Iya, yang masih di Sunter situ. Kalau di situ yang non siapa namanya? Yang OTG. Kalau di kemarin udah parah tuh. OTG di Pademangan kan? Kalau kemarin udah udah nyesek napas gitu. Di situlah. Nah gue lihat pengalaman kan WhatsApp-an lah ya, video call segala macam. Itu sengsara banget, Dra. Ya nggak sengsara, gue kayaknya dijelek-jelekin banget ya. Cuma maksudnya wifi biar mati hidup. Makanannya cuma makanan bungkus gitu kan. Dia bilang, aduh mas aku bosen banget. Gitu. Yang di Kemayoran kenceng sih katanya. Kemayoran bagus. Kemayoran kenceng. Iya. Pademangan nggak enak tuh. Nggak, kita yang di rumah aja bosen gitu, apalagi yang di ibaratnya di apartemen gitu ya, atau di Wisma gitu kan lebih bosen lagi sih pasti. Iya. Itu dia 2 minggu di sana, pas 2 minggu kamar bagi 2 sama orang lah gitu kan. Terus dia bilang aku nggak ada. Istri lo kena bagi 2, Jack. Istri lo kena duluan. Kena duluan. Kok gue dari dia, Mark. Udah dari kantor lah dia. Udah jelas dari kantor tuh karena udah ada yang banyak. Kita tinggal 10 menit lagi nih. Udah ada orang yang kena, terus kena lah gitu kan. Gue tidur sekamar. Cuma gue OTG sama sekali. Seger gue, maksudnya ya, jogging, sepedahan. Gue ikut tuh tes karena iseng-iseng aja. Dia tes terakhir sebelum pulang, gue ikut gue bilang, iseng-iseng aja nih, gue bilang, antigen. Lah, positif, gue bilang. Gue liat lo, gue di rumah ketawa, positif gue. Gue mau ketawa gitu. Gitu gue ngetes. Gue bukannya gimana, kok bisa ya kayak gitu. Orang bukan apa ya gitu kan. Nggak ada sakit sama sekali. Ya udah gue langsung, Mas kamu langsung aja PCR, kata istri gue. Ikut PCR, udah benar gitu. Nah gue nggak denger dia pengalaman kayak gitu, enggak deh gue bilang deh. Gue langsung aja Airbnb, di apartemen gitu kan. Ini cuma itu pun sebenarnya nggak boleh, salah karena ya gue ada teman yang ngingetin, lu nggak boleh bro di pemukiman kayak gitu, dibilang gitu. Akhirnya seminggu itu gue cuma 3 hari, gue lapor ke yang punya, by the way gue lagi isoman nih, yang punyanya langsung
kaget kan yang punya tempatnya di Airbnb. Wah, lu lapor ke manajemennya, kalau gue sih nggak apa-apa, dia bilang gitu. Gue lapor, manajemen apartemen, gue di Basura by the way. Minta gue segera pindah gitu. Waduh, akhirnya gue nggak babi bu lagi, gue kontak saudara gue yang punya apartemen, gue numpang di tempat lo boleh nggak? Gue bilang gitu. Udah, gue pindah tempat ke dia. Kayak gitu. Cuma ya emang begitu tahu positif tuh emang paling bingung kita mau di mana ya. Betul. Iya. Terus anak bini gue di mana kayak gitu tuh paling bingung. Iya. Belum lagi kan ya gimana pandangan orang kayak gitu kan. RT gue agak-agak gitu. Dia bilang, wah kita nggak bisa ngasih tahu nih, diem-diem aja. Lah kok kayak gitu sih gue bilang. Bukannya ini ya. Tapi sekarang kayaknya udah orang udah nggak apa ya. Nggak kayak dulu sih kalau gue rasa sih. Nah, gue kebukti lah di sini, maksudnya begitu gue lapor ke RT gue itu hampir selama kurang lebih 10 hari. Apa? Kemarin ya maksudnya selama 10 hari tuh bantuan tuh nggak berhenti. Ada aja yang makanan tiap hari. Iya, ya kita lingkungannya berarti support gitu. Tapi ada yang DM gua, Andra, begitu gua posting support tetangga. Wah, lingkungan lu enak banget ya. Suami gua kena, gua sekeluarga disuruh ngungsi. Padahal suami dia yang kena. Iya. Itu kan itu dari Jakarta. Jakarta apa di Tangsel? Jakarta. Iya. Jadi ya lumayan bersyukur juga gitu punya environmental yang mendukung. Iya betul. Sekarang terus kalau gue sih mau ini aja ya, yang jelas obviously kalau menurut gue sih pribadi yang perlu dijaga tuh kan kita kalau udah divonis positif itu mental kalau menurut gue ya. Jangan sampai ngedrop kayak gitu kan. Itu apa namanya yang bisa lo sampaikan atau bisa kasih tahu ke teman-teman mungkin yang masih belum dapat lah, mungkin mudah-mudahan jangan sampai dapat ya, tapi apa yang harus dilakukan waktu dunia kalau udah kena positif gimana ternyata. Untuk salah satu mungkin kan siapin mental gitu ya pertama. Kalau gue sih yang pasti sih waktu gue pertama kali mau swab, inisiatif untuk swab, gue udah nyampein mental sih memang sih, maksudnya apapun yang terjadi ya gue terima gitu maksudnya. Iya. Jadi kayak misal worst case skenario begitu gue tes dan positif ya gue udah nggak kaget. Kayak kemarin gue pas tahu hasilnya, wah gue positif nih, ya gue bukannya cuek atau gimana, tapi gue berusaha ya udah gue terima ini gue kena, tapi gue harus mikir gimana supaya gue yang pertama gue nggak nularin orang lain nih. Akhirnya gue ngontak semua teman-teman gue yang seminggu ke belakang tuh sempat ketemuan gue dan sempat ada kontak fisik tuh, semua gue kasih tahu tuh. Jadi kalau misalnya lo udah apa-apa, lo tahu nih tracingnya dari mana. Iya, gue kaget lihat Facebook lo juga sih, Indra. Tanya kiri kanan, kenapa? Kaget lihat Facebook lo waktu itu, kan sampai lo umumin kan, gue bilang, wah anjing berani nih, gue bilang. Maksud gue, emang seharusnya kayak gitu kan, biar kita harusnya bisa... kayak gitu, ini bukan aib sih menurut gue, Kak. Maksudnya, betul. Apa? Gue ngeliatnya ini circle-nya udah semakin dekat, dan gue juga, ini bukan gimana-gimana ya, gue sih berpikiran ya, cepat atau lambat semua akan COVID pada waktunya gitu. Tinggal nunggu hari sial lo aja nih. Iya. Hari sial lo kapan lo nggak pernah tahu. Iya. Si dokter gue ngomong kayak gitu, Mas, ini kalau Indonesia ya, Jakarta lah ya, kita lagi di Jakarta nih, dia bilang gitu. Kalau tetap kayak begini, dia bilang, maksudnya orang ler-leran, kemari kerja gini-gini, ini tinggal masalah kapan aja, dia bilang. Tiap orang pasti kena. Tinggal kapan nunggu hari sial lo. Sekarang kan rasionya udah 1 dari 50 orang Jakarta, Kak. Iya. 1 dari 50 orang Jakarta itu udah kena gitu. Jadi ya makin sempit aja circle-nya makanya. Kalau lu Mark gimana, Mark? Apa yang bisa di-share, maksudnya kasih pesan lah ya buat yang ngedengerin. Ya, kalau untuk keluarnya benar kayak Indra, gue langsung kontak semua klien gue yang kemarin ke Surabaya, gue bilang gue gini-gini. Itu penting sih, maksudnya jangan lo keep sendiri gitu. Nggak ada salahnya, maksudnya bukan aib, benar kata Indra, dan harus orang yang lo 5 hari sebelumnya itu harus lo kasih tahu. Itu udah kewajiban sih kalau gue, bukan lagi hal yang harus ditutupin, lo harus wajib ngasih tahu ya. Itu untuk keluarnya ya. Kalau untuk ke kitanya ya jaga imun lo dengan stay healthy itu. Kalau ada yang orang bilang think positif ya apa ya, bener emang itu obatnya gitu loh. Think positif gitu. Walaupun ya gue bukan yang ngecilin penyakitnya ya. Untungnya gue kenanya emang yang
levelnya masih tengah lah, maksudnya nggak yang berat gitu ya. Mungkin kalau level berat, omongan gue juga nggak berlaku ini, untuk think positif emang susah gitu kan. Tapi iya kan, kalau yang udah sesak ya emang nggak susah sih think positif gitu. Yang penting sih lo jaga imun. Itu udah kuncinya, imun lo sendiri yang bisa nyembuhin gitu. Karena ya kembali sama lagi yang gue bilang sih. obat ya prokes. Pokoknya ya. Obat-obat kimia dokter itu kalau lo nggak percaya, lo nggak akan sembuh gitu. Lo harus percaya yang lo minum. Makanya gue pilih banget gitu obat-obat itu. Oke, ini gue percaya, ini gue percaya, yang ini gue nggak percaya. Kalau lo nggak percaya, lo jangan minum, udah itu gitu aja. Kalau gue ya, yang karena itu ke suges kita kan, ke power of mind kita gitu. Kayak Lian Hua, gue percaya Lian Hua nih gini. Oke, gue minum. Jadi semua yang bisa membangkitkan suges lo untuk sembuh, lo lakuin lah. Betul. Mas Indro, kemarin gue sempat disuggest sama lo untuk donor darah. Gue belum sempet sih jujur, tapi itu penting juga katanya. Salah satunya ya, sebagai penyintas kita bisa. Kenapa Kak? Ya sebagai itu proses penting juga buat kita sebagai penyintas untuk ya ini lebih ke goodwill aja kali ya untuk nyumbang darah kita. Ya karena gue ngeliat sih sekarang udah mulai banyak kan tuh di Instagram itu ada orang yang mau, dan kebanyakan biasanya orang tua kan yang butuh plasma kan. Iya. Maksud gue ya nggak ada salahnya kita sebagai penyintas ya istilahnya kayak pay it forward lah, apa yang udah kita rasain. Kemarin si Juan udah ngubungin gue tuh. Iya, gue ngasih nomor lo Mark, sorry. Udah. Iya. Gue bilang oke, tapi gue hari ini nggak bisa, gue karena ada meeting. Terus dia bilang dia bilang gue kasih mekanismenya gue tanyain dulu, terus habis itu udah sih nggak ngabarin lagi. Sorry Om, ini udah mau habis nih. Makasih banyak atas waktunya. Makasih Om Indra, semoga sehat selalu dan juga Om Marki. Selamat buat rumah sakit udah ngerilis 0 derajat. Online. Sukses terus ya Mas. Siap. Thank you ya. Oke, siap. Thank you Indra, thank you Mas Marki. Bye.